Ayat persusuan orang dewasa hilang dari Quran, dimakan kambing, atau dimakan burung? Mana yang benar? Ya, selamat siang Saudara Ansyari. Ansyari? Macet. Selamat siang, Bang. Ya, Bang Ansyari Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Baik, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, Ayo Mas kita Andis. diskusi dengan baik. Terima kasih, makasih R123, makasih. Oke, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Halo, Bang. Ya, Bang Ansyari Bang Kadiki. Edis, Ya. keren Bang Edis ini, Bang keren. Ya, gimana Bang Ansyari? Sudah menyimak dari tadi? Keren. Sudah, Bang. Sudah. Alhamdulillah, Gimana Bang tanggapannya Bang? Silakan. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Saya terkait yang Abang buat tema ini kan terkait Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu memberikan perintah kepada Sahlah untuk menyusui Salim seorang budaknya, gitu kan, Bang? Gitu kan? Iya, padahal Salim itu sudah janggutan, sudah dewasa. Oke. Hmm. Jadi kita merujuk kepada hadis tersebut, Bang. Itu hanya dikatakan dan diceritakan oleh Aisyah. Jadi jumhur ulama berpendapat hadis itu adalah ruqsyah namanya, Bang. Palsu. Abang tahu ruqsyah? Abang tahu ruqsyah, Bang? Palsu. Ruqsyah. Abang tahu ruqsyah? Saya tanya dulu. Abang bahas hadis. Jadi saya cari tahu pengetahuan Abang tentang hadis. Saya tanya dulu ruqsyah itu apa? Iya, masalahnya begini Bang, masalahnya kalian yang bikin hadisnya, kalian bilang nanti oh itu maudhu, do'if, ruqsyah, apalagi dah istilah kalian dah. Sebentar, Bang, sebentar. Abang kan sering ngulik-ngulik hadis. Abang berpengetahuan. Dulu saya pernah juga naik di rumah Abang kan. Kata Abang, aku ratusan kali baca Al-Quran sampai Al-Fatihah sampai Anas. Lalu saya bilang sama Abang, coba bacakan Al-Fatihah. Lalu Abang ngeles, Abang turunkan saya kan. Nah, Abang Bang, cuma framing aja seperti masalahnya itu. begini Bang, kita ini bukan soal baca-membaca gitu loh. Kalau Iya, Al-Fatihah itu iya. dari zaman saya SD Bang. Saya dulu zaman saya SD nih, biar kalian percaya nih. Ini saya tutupin begini ya, nih. Saya tutupin begini nih. Ya. Saya zaman SD dulu begini Bang, nih. Saya tutup ya, mata saya dulu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul nggak? Alhamdulillah. Iya, zaman saya SD Bang udah tahu. Kita bukan mau bahas begitu. Ayo. Mantap. Bahkan Ayo, maharasnya gimana? pun keren, Bang Idis. Sebenarnya Bang Idis ini sebenarnya ada dapat hidayah. Nah, Cuma Bang jangan Idis bilang hidayah dulu. Justru makin saya pelajari agama Islam, justru kok makin saya tidak percaya. Sebentar, Bang. Dari bacaan Abang Al-Fatihah, Abang seperti seorang muslim yang benar-benar mempelajari muslim, Bang. Benar, Bang. Kan sudah saya bilang Bang, 13 tahun saya mendalami agama Islam. Nah, contohnya ini tadi, menyusui pria dewasa. Ayo, silakan. Ini, Bang, kita kembali lagi ke tema terkait persusuan tadi ya, Bang, dewasa. Nah, karena dari hadis ini, lalu ada itu dari kalau nggak salah saya dengar di Kairo ya, Bang. Karena pemahaman dari hadis ini bukan merujuk kepada jumhur ulama, dia lalu mengizinkan seorang pegawai perempuan karena berduaan di dalam ruangan dengan laki-laki, lalu mengizinkan secara hadis ini, Bang. Iya, Padahal itu gara-gara hadis Ya. ini kan itu kan banyak kejadian di sana kayak begitu kan? Sebentar, Bang. Karena itu dia cara memahami hadis ini, dia tidak tahu dengan artian ruqsyah tadi, Bang. Ruqsyah. Artinya ini yang diberikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah, Bang. Ruqsyah namanya, itu khususan. Karena di saat itu adalah saat genting, Bang. Artinya organ. Karena keadaan Abu Hujafah saat sebentar, Bang. Karena keadaan Abu Hujafah saat itu dia sangat memerah wajahnya, hampir-hampir dia akan menceraikan istrinya lantaran ada budak laki-laki yang bernama Salim tadi, Bang. Seperti itu, Bang. Nah,
karena begitu Rasulullah mungkin dapat ilham atau gimana ya, saya nggak tahu ya Bang. Lalu Rasulullah mengizinkan kepada Salah tadi untuk menyusui si Iya masalahnya Salim. Bang, coba abang saya tanya, perempuan Ya, Bang. dewasa Bang, perempuan dewasa, kalau susunya ini, aduh saya bahasa kita jadi ini nih, Bang, ya, Bang, ya. bayangkan kalau ada perempuan dewasa disusui oleh laki-laki yang dewasa, yang terjadi apa Bang? Oke, Bang. Gimana Sebentar sih? lagi, Bang. Aku teruskan ya Bang. Nah, dalam dua konteks ini Bang, jadi kalau kita berpikiran dengan di dalam tadi kan hadis Nabi tadi kan tidak menyebutkan Bang, apakah dia menyusui secara langsung berhadapan face to face. Iya menyusui secara langsung lah Bang. Kalau enggak, bagaimana mungkin di situ Sahlah bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia udah dewasa. Nah, kalau perkataan Itu kan seperti itu, Bang, sebuah indikasi bahwasannya memang dia disusui langsung. sebentar Bang. Kalau bayi pasti Sahlah pasti nggak. Oh iya baiklah ya Rasulullah, saya susui dia karena masih bayi, masih Sebentar, Bang. digendong-gendong. Sebentar Bang, supaya lebih Abang memahami tentang hadis ini. Bukan saya ahli hadis bukan ya Bang, tapi saya paham lah hadis ini. Ruqsyah tadi Bang, dalam Ruqsyah. Jadi perintah Rasulullah itu karena Sahlah itu berkata seperti itu karena dia di dalam sudah tahu kan hukum menyusui itu sudah ada di saat itu Bang. Hanya 2 tahun yang untuk dari sepersusuan itu Bang. Nah, pas saat Rasulullah mengatakan saat Salim berusia dewasa, lalu Rasulullah memerintahkan untuk menyusui. Nah, terkejutlah Sahlah. Jadi terkejutlah Sahlah itu, kita pun tidak tahu perintah Rasulullah itu apakah menyusui secara langsung atau diperah dulu susunya. Nah, itu dua pendapat. Nah, itu Ya, Bang, sebentar, gini. Bang, sebentar, Bang. Memang kalau kita baca penjelasan ulama-ulama, menyusui di situ katanya diperah dulu dimasukin ke gelas. Itu Ya, yang ngarang bebas. Sebentar, Bang. Karena begini, karena saya tidak melihat bahwasanya Sahlah ini adalah perempuan yang punya ASI. Bang, perempuan itu Bang, kalau nggak punya anak, kalau dia lagi nggak mengandung, air payudaranya itu nggak mengeluarkan ASI, air susu ibu. Bagaimana mau diperas-peras orang Sahlahnya saja dia nggak punya anak, gimana? Makanya dia ambil anak angkat. Makanya saya bilang Bang, kalau diperas masukin gelas, itu karangannya para ulama untuk ngeles. Mereka mencari daya upaya, gimana nih caranya? Biar kita sensor ajaran kita ini katanya. Boleh aku ngomong lagi Bang. Silakan. Oke. Jadi dua versi ya Bang dalam perintah Rasulullah tadi kan. Pertama tanpa bersentuhan, diperah tadi kan Bang. Kedua yang bersentuhan. Nah, dalam konteks misalnya aja Bang, orang berasumsi itu bersentuhan, makanya tadi itu masuk ruqsyah namanya Bang. Khususan cuma untuk Salim Bang. Untuk Salim tersebut karena keadaan di saat itu Rasulullah mengizinkan. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah Allah. Itu Bang, khususan. masih ada nggak riwayat yang kira-kira relevan seperti sekarang? Saya kasih contoh. Nggak bisa Bang, karena Rasulullah sudah wafat Bang. Jadi Loh, berarti hadis-hadis yang lain juga gitu aja semua Bang. Itu khusus bagi si fulan, itu khusus bagi si fulan, gitu aja semua. Karena ada Bang, karena dalam hadis-hadis saat Rasulullah itu masih hidup, itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat atau kepada umatnya, itu ada yang khususan juga Bang. Artinya ruqsyah tadi Bang. Artinya nggak bisa berlaku untuk semua umat Bang, Nabi Muhammad. itu saat itu Bang. begini Bang ya. Ketika saya melihat membaca hadis ini, riwayat-riwayat ini saya pelajari. Saya ini Bang, sebelum saya angkat jadi tema, itu saya pelajari dulu ini. Saya nggak mau asal-asal angkat tema gitu loh. Saya pelajari dulu, saya pelajari. Saya nggak mau nanti saya jadi tukang fitnah. Saya nggak mau nanti saya membawa dalil yang lemah. Saya nggak mau. Nah, setelah lulus uji, baru saya naikkan ke forum seperti ini. Nah, di sini Bang, di sini tidak ada satupun ya namanya hal-hal yang khusus itu untuk Salim, nggak ada. Nah, Sekarang contoh gini. Sekarang saya kasih contoh. Ada Pak Haji. Taruh ya Pak Haji. Pak Haji ini kaya, banyak ininya, pengusaha kuningan. Ya kan? Oke? Nah, berhubung dia kaya raya, sibuk. Nah, karena dia sibuk, misalnya dia ambil satu orang tangan kanan begitu, udah jadi anak angkat dia sendiri, suruh ngurusin rumah, keluar masuk rumah.
Nah, tiba-tiba anak angkat ini kan makin besar, makin besar. Nah, ketika dia makin besar, dia pasti mikir ini. Ketika dia lagi kerja di luar, ini gimana nih? Istri saya sama tangan kanan saya di rumah-rumahan berdua ini. Bagaimana ini solusinya? Nah, solusinya gimana? Ayo. Kalau di zaman sekarang karena nggak ada ruqyah dari Rasulullah, Bang, nggak bisa Loh, seperti solusinya itu. kalau memang merujuk kepada hadis ini supaya laki-laki itu menjadi haram, supaya laki-laki itu menjadi mahramnya, tidak boleh dinikahi, maka harus disusui. Gimana Anda ini? Nggak bisa, Bang. Abang salah. Berarti Anda sudah melawan Muhammad sendiri. Aku ngomong, Bang. Gimana? Abang tidak menyimak tentang penjelasan saya tentang ruqyah di kejadian Salah dan Salim ini, Bang, di zaman Rasulullah. Saat Rasulullah hidup ini ya, Bang, saat Rasulullah hidup memerintahkan Salah untuk menyusui Salim, itu namanya ruqyah, Bang. Sekali lagi saya tekankan, ini ruqyah. Jadi kalau Abang mengadopsikan dengan cerita Pak Haji, orang kaya sibuk ini. Tapi kan relevan, Bang. Relevan dengan kisah ini. Enggak bisa. Hadis ruqyah itu artinya khususan. Cuma untuk satu orang. Khusus itu Bang, tidak ada di situ khusus untuk Salim. Jangan menambah-nambahi. Sebentar, Bang. Sebentar. Saya tanya dulu sama Abang. Saya kembali lagi. Kalau untuk membalikan hadis ini, adakah boleh seorang laki-laki dalam Islam bersentuhan dengan perempuan? Saya tanya dulu. Makanya dari itu, Bang, makanya Muhammad terkesan seperti nggak peduli dengan Quran. Bukan seperti itu. Masalahnya bukan satu dua. Sebentar, Bang. Abang kalau gini silakan. sama Nandar pun Silakan. Di dalam Islam ada nggak seorang wanita boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, Bang? Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh, apakah hadis ini bisa berlaku di saat ini, Bang? Oke, sekarang saya jawab. Boleh saya jawab sekarang? Kalau ini bukan ruqyah, apakah hadis ini berlaku untuk saat ini, Bang? Baik, saya jawab boleh? Saya jawab ya. Oke, silakan. Baik, saya jawab. Pertama begini. Ketika saya mempelajari agama Islam, di dalam agama Islam itu nggak ada percayalah kamu kepada hadis Bukhari, hadis Muslim, nggak ada. Saya sudah balik Al-Quran. Gini, Bang, dengerin dulu. 100 kali lebih saya katamkan Al-Quran itu. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah. Al-Quran saya itu sampai pecah jadi 3 itu. Di rumah saya tinggal. Pecah jadi 3. Karena sering saya baca. Ya kan? Nah, tidak ada di situ. Memang nggak ada satupun kamu harus belajar kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Sahih Bukhari, nggak ada. Nah, ternyata yang dilakukan umat muslim, waktu saya bertanya sama umat muslim, oh, kita harus merujuk kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, ketika saya baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, memang bertentangan, Bang, dengan Al-Quran. Contoh begini. Anda tadi bilang sama saya, di Quran boleh nggak bersentuhan dengan seorang yang bukan anunya? Bahkan kalau bersentuhan itu harus bertayamum, apa namanya? Kalau bersentuhan dengan wanita, ya kan? Nah, sekarang begini, kalau Al-Quran saja melarang orang bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya, dengan orang yang bukan pasangannya, ya kan? Dilarang. Lalu bagaimana mungkin di dalam hadis Muhammad malah menyusui orang yang bukan pasangannya? Itu pertama. Sebentar, itu pertama. Itu kedua, di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomongin yang benar. Tapi di dalam hadis Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara. Coba, di dalam Al-Quran, darah jangan dikonsumsi. Tapi di dalam hadis, di dalam riwayat-riwayat, dikatakan orang minum darahnya Muhammad dan Muhammad berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darah. Jadi, Bang, intinya begini. Ketika saya pelajari Al-Quran dan saya pelajari hadis, seolah-olah Muhammad itu terkesan tidak peduli dengan Al-Quran. Salah, Bang. Abang salah. Salah seperti itu, Abang, persepsinya. Karena Rasulullah SAW itu adalah utusan, Bang. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sama, Bang, maaf ya, Bang, ya, sebentar saya maaf ya melenceng sedikit. Sama yang seperti kami percaya Yesus itu adalah utusan. Utusan itu tidak pernah akan mengatakan sesuatu hukum kalau dia tidak diilhamkan dari sang penciptanya, Bang. Seperti jadi
yang saya kembali lagi kepada Salim dan Salah tadi itu ruksyah tadi bang, ruksyah khususan. Artinya itu saat itu Rasulullah mengizinkan, bukan dari diri pribadi ya bang. Rasulullah itu tidak pernah pribadi dia mengizinkan, nggak ada. Baik urusan, ya. Sekarang kita merujuk kepada hadis lagi nih bang. Nih, karena hadisnya bukan cuma 1-2. Ini saya tampilkan hadis yang lain ya bang ya. Perkara mengenai persusuan ini. Ini ayatnya udah hilang dari Quran bang masalahnya. Dimakan kambing. Sebentar ya. Dimakan kambing atau burung begitu. Nih. Ini hadisnya bang. Ibnu Majah. Nih bang ya. Kelihatan nggak? Ya. Dari nih Abdurrahman. Sebentar bang Idis. Sebentar bang, saya bacakan dulu biar lebih jelas kita bang. Karena bang Idis ini orangnya suka kalau sudah itu belum selesai dia ke lain. Makanya enggak, biar saya kasih ayat pendukungnya. Ini ya dengarkan ya nih. Abdurrahman Ibnul Qasim. Bang, jangan masa abang ketakutan saya bacakan hadis nih. Enggak, saya enggak ketakutan. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Nih, saya bacakan nih. Saya bacakan nih. Abdurrahman Ibnul Qasim dan bapaknya dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan. Perhatikan ini. Ayat masalah rajam dengan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Ada yang bilang burung-burung, ada yang bilang kambing. Ini ayat-ayat udah hilang bang. Ini ayat-ayat persusuan ini ceritanya hilang dari Quran, nggak masuk dalam kanon Al-Quran. Gimana? Gini bang Idis, Bang Idis. Al-Quran ini di zaman Rasulullah kayak sebenarnya sih nggak enak kayak ngajarin Bang Idis yang keren kan, yang berpengetahuan juga. Sebenarnya Bang Idis ini bagus, baik orangnya. Cuma mungkin bagus aja diskusi. Saya suka diskusi sama Bang Idis. Cuma kadang cara pemahaman Bang Idis aja yang mungkin bukan salah ya, melenceng aja Bang Idis. Melencengnya di mana Bang? Justru dari tadi saya membaca apa adanya. Sebentar, ya Abang Idis membaca itu kan. Nah, di zaman Rasulullah, Abang Idis coba lagi flashback sejarah sirat nabawiyah. Apakah di zaman Rasulullah itu ayat Al-Quran itu cuma ditulis Bang? Saya tanya. Bagaimana? Bang Idis. Apakah di zaman Rasulullah ayat wahyu dari Allah itu kan ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Jibril lalu kepada Muhammad, apakah itu cuma ditulis bang? Baik, saya jawab ya. Ini kalau menjawab kayak gini, ini akhirnya kita jadi pusing sendiri. Menurut cerita-cerita orang Islam, ayat-ayat itu katanya ada ditulis di pelepah kurma lah, di daun-daun lah, di tulang-tulang lah, betul? Ya betul bang. Itu ceritanya orang Islam. Dihafal di pikirannya juga bang, di benaknya bang. Masalahnya di dalam Al-Quran bang, nggak ada ayat ya wahai Muhammad, tulislah Al-Quran, nggak pernah ada. Saya sudah baca Al-Quran bang, dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah satu kali pun ada perintah supaya menulis Al-Quran, nggak pernah ada. Ya. Karena gini bang, Al-Quran ini karena real dari Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta, nggak ada yang otoritas setinggi apapun manusia. Bentar ya bang ya, ini kita bicara orisinil kitab suci ya bang. Setinggi apapun otoritas manusia, dia mau nabi, mau dia rasul, mau dia raja, apapun, dia tidak ada sedikit pun atau satu huruf pun untuk menulis satu pengertian atas asumsi dia bang, atas nama dia. Enggak ada ayat itu oke. Pengetahuan itu atau paham seperti itu bisa saya patahkan dengan ayat Al-Quran sendiri. Menurut ceritanya orang Islam, setiap ayat Al-Quran itu turun, ditulis kan? Ditulis di pelepah, ya kan? Ya, lalu Muhammad mengkoreksi, bahkan katanya Jibril itu datang mengoreksi bacaan-bacaan itu, betul? Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami membuat kamu lupa dengan ayat yang kemarin, lalu kami gantikan dengan ayat yang lebih baik? Ada nggak ayat Quran yang begitu? Nasak mansuk, tahu nggak? Nasik mansuk. Ini bang. No, gimana sih? Sebentar saya tanya, abang tahu nasak mansuk nggak?
Ini bang, kalau di Enggak, dalam sebentar ayat dulu bang. Al-Quran, Abang tahu nggak nasik mansukh? Tahu nggak? Apa itu? saya kurang tapi Nah, saya bukan orang yang terlalu berpengalaman nih, juga. ada Bang. ada ayat di dalam Al-Quran bagaimana Muhammad itu dibuat jadi lupa. Bagaimana mungkin jadi lupa, orang dicatat kok. Itu sebenarnya cerita-cerita kalian itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, bang. Sebentar ya. Apa bang? Ayat apa dan surah Baik, berapa baik, dan ayat baik, berapa? baik, baik. Bentar ya. Supaya yang Sebentar ya. di bawah itu kan dia juga lihat bang. Bentar. Coba kita flashback karena di dalam Al-Quran itu gimana pun bang nggak akan bisa mencari celah bang. Baik, Karena Al-Quran baik. itu dari Saya- sang pencipta yang sebenarnya. Jadi nggak Baik. mungkin ada celah Al-Quran. Sampai kiamat pun nggak akan pernah ada celah. Nggak akan Baik. pernah ada celah bang. Alhamdulillah itu bang. Bukannya membanggakan Al-Quran, tapi memang Al-Quran Iya, masalahnya kami abang nggak banggakan. tahu ayatnya, masalahnya. Oke, di dalam surat Al-Baqarah. Oke, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106, bang. 106. Oke, kita sambil Coba. santai ya bang Idis Ya, ya. silakan dibacakan, bang. Yuk. Oke. Saya coba. Hmm. Coba lihat 106 ya tadi bang. Ya, Al-Baqarah 106. 106. Kita runut ya bang ya. Kita jangan membaca sama juga kayak orang Islam bang. Kadang membaca ayat Bible kan ambil comot ayat 1 lalu mengartikan juga nggak Baik, bagus silakan, juga. Jadi yuk, harus saya merunut, tunggu. Bang. Ke atas kisah-kisahnya ya kan kita runut bang. Ayo, silakan, Jangan yuk. satu ayat kita comot bang gitu bang. 106. Silakan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, berarti dibikin nggak mereka jadi lupa? Sebentar. Jangan kita comot satu ayat tadi kan? Oke, silakan. Tadi kan saya. Ya, silakan. oke. Jadi kita naik ke atas bang ke 105. Kita baca lagi kan. Orang-orang yang kafir. Nah, ternyata ayat itu dibatalkan karena terubah oleh orang-orang kafir bang. Loh, Nah, katanya gitu, Bang. tadi abang bilang Allah campur tangan, tidak akan. Bang, ayat-ayat lain berkatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Ada ayatnya, bang. Iya bang, sebentar bang. Nah, supaya abang jangan gagal paham. Di sana Allah menerangkan dan mengajarkan. Al-Quran ini pengajaran ya bang, ya. Bukan, fokus dulu ke sini, bang. Tadi kan abang sebentar. bilang Al-Quran itu dulu ditulis-tulis, ada ayat ditulis, bahkan dikoreksi terus tuh ayatnya itu oleh Jibril, ya kan? Hafalannya itu dikoreksi terus, bener nggak hafalannya, betul nggak? Betul. Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bagaimana mungkin kalau memang ditulis ditulang-tulang, dipelepah-pelepah. Ada ayat berbunyi nih, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengan dia. Nah, Jadi ayat ini, jadi Allah ingin membuat Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran sebelumnya. Gak salah bang. Nah, Coba dibaca yuk, coba dibaca. Coba abang bukan baca terjemahannya gini, situ. Bang. Pemahaman Al-Quran bukan untuk cari dibaca, diterjemahkan aja bang. Gak bisa bang. Coba ayo kita baca pelan-pelan nih. Ayat mana saja, coba abang baca terjemahannya situ. Nanti disangkain saya bohong-bohong nih terjemahannya. Coba yuk, coba baca. Ayat yang kami batalkan itu kan bang. Coba abang baca aja situ terjemahannya yuk. Coba baca terjemahannya yuk. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, gitu kan bang? Itu kan atas kuasa Allah kan? Dibaca aja bang, jangan coba dibaca sama itu. Coba ayo. Ya, kita memahami itu bang kata per Bukan, kata, sebelum Bang. penjelasan Jangan- dibaca dulu. Sebelum penjelasan dibaca dulu yuk. Oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Atau Diganti yang dengan yang sedang lebih baik. Artinya kemarin Allah bikin Al-Quran, terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. salah. Lo lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik. Salah. Ini Bang, salah cara bagaimana ini Abang saudara-saudara memahami ini? abang memahami ayat itu karena abang membaca aja. Tapi kalau di sini bang, ini ayat Al-Quran itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ya bang, karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya bang, karena orang yang kuasa ya bang. Ayat yang sekarang pun kalau Allah kuasa Allah bisa rubah bang.
Seperti itu, Bang. Iya, Nah, abang sekarang, berarti Allah membuat ayat yang lebih baik daripada ayat yang kemarin Allah buat sendiri. itu Betul nggak? sangat mudah bagi Allah, Bang. Iya, Itu iya. sangat mudah, Bang. Artinya, kemarin wahyunya salah, kemudian dikoreksi, dicoret, kemudian dibenerin, betul. Enggak. Bahkan diganti Seperti itu, dengan yang Bang. lebih baik loh. Makanya di situ abang salah pemahamannya. Ya udah, gimana lah Abang salah pemahamannya lah. Yuk, Allah gimana bukan pemahamannya? mengganti sesuatu yang tidak baik untuk menjadi, karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu semuanya baik, Bang. Loh, ini loh ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya kami batalkan, atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya. Atau Apakah yang ada di- sebanding. Apakah ada di dalam kata-kata itu ayat yang diturunkan sebelumnya itu nggak bagus, Bang? Ada nggak? Loh, Saya tanya. lebih baik daripadanya. Berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1. Sekarang kualitas kelas 2 gimana ya? Ada nggak di sana kata-katanya yang sebelum itu nggak baik? Saya Bang, tanya dulu sama Abang. kalau ada kata-kata yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, berarti yang kemarin itu lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Gini, Bang, sama seperti ini, Bang. Nah, Kayak abang beli TV. Abang beli TV 24 in. Nah, lalu abang ganti 22 in. lebih Sama kecil. nggak TV, Bang? Sama nggak TV, Bang? Ya sama TV, tapi kan kualitasnya beda. Nah, makanya itu tadi Iya, kata sama abang, aja, Bang, itu, sebentar, Bang. Abang potong terus saya ngomong, makanya Abang Juma males naik. Pasti Kalau Juma kami memang dia ganti sudah nggak berani dengan sebentar. saya. Bang, Dia sudah Bang, nanti ngaku, saya udah turun tuh, nyerah dia Bang. sama saya. Nggak enak, Bang. Kita diskusi kan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, sama kayak TV tadi, Bang. Abang paham Berarti nggak? kalau lebih baik berarti yang kemarin di bawah nggak, lebih rendah nggak kualitasnya? Nah, karena itu kuasa Allah tadi, Bang. Kembali lagi, Nah, Bang. lebih rendah. Allah bisa, tapi kita jangan berframing. Gini, Bang. Abang jangan berframing apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak baik. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Abang lihat aja di dunia ini. Walaupun abang berkeyakinan, kita beda kan, Bang. Saya nggak bahas keyakinan ya, Bang. Abang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Yesus. Saya berkeyakinan bahwa alam semesta Bukan, ini kita ciptaan nggak Allah bahas SWT. keyakinan, Bang. Kalau Sebentar, bahas Bang. keyakinan nanti kita debat Ada nggak kusir. sesuatu yang diturunkan oleh Sang Pencipta itu tidak baik, Bang? Saya Bang, tahu seperti itu aja. Lo justru di dalam Bible ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu ini, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Itu. Hmm. Tapi di dalam Al-Quran Allah menciptakan iblis. Gimana? Seperti Bang, ini, sekarang Bang. saya tanya, Bang. Yang menciptakan Jauh setan. tema kita udah jauh tema kita ini, Bang. Nah, kan jadi Jauh tema. loncat-loncat kan? Nah. Saya tadi cuma bahas tema Abang Edis aja yang loncat ke tadi. Oke lah, intinya begini, Bang. Intinya bahwa Muhammad memang betul pernah menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa dan bukan suaminya, betul? Betul, tapi itu ruqyah, Bang. Artinya khususan Oke. di saat itu, dan Rasulullah pun mengatakan bukan dari inisiatif atau pendapat dia sendiri, Bang. Mungkin kita nggak tahu karena Rasulullah dapat ilham dari Jibril, dari Allah, nggak Bang, tahu gitu, Bang. kalau- Intinya gini, Bang. Sebentar, Bang. Saya selesaikan dulu, habis itu saya turun, Bang. Intinya apa yang diperintahkan saat Rasulullah itu masih hidup, itu bukan perintah dari Rasulullah, itu adalah perintah dari Allah, Bang. Seperti itu saja, Bang. Jadi kalau ada yang seperti ini, hadis seperti ini, yang cuma Aisyah nih, Bang, dari istri-istri Nabi, Ummu Salamah, cuma Aisyah aja, Bang. Ummu Salamah tuh nggak tahu hadis ini, Bang. Cuma hadis ini Aisyah aja. Nah, disitulah mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah ruqyah, artinya khusus untuk Salim saat kejadian Salim. Kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas, Bang. Aduh, Maksudnya, makin Bang, diceritain kok. Bang, Seperti ruqyah itu artinya, terkesan sebentar, Bang. Aisyah ini kok kalian pojok-pojokan gitu loh. Saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya mau menceritakan tentang ruqyah. Artinya Nabi tidak menceritakan kepada semua istrinya tentang ini, tidak mengajarkan padahal ini kan perempuan nih, Bang. Harusnya diajarkan semua ke-11 istri Nabi kan? Tapi Nabi cuma menceritakan kepada Aisyah. Nah, itulah mereka istri yang ke-10 tadi beranggapan ini ruqyah. Artinya khususan, nggak bisa berlaku untuk semua umat. Iya, Seperti itu, Bang. Oke, Bang. Yang bilang itu kekhususan
tidak bisa ke semua umat itu bukan Muhammad intinya, tapi kalian sendiri. Yang bilang bahwa sebentar Bang, yang bilang cara menyusuinya nggak nempel. Maksudnya secara online, daring, gitulah daring. Kalian sendiri. Ya kan? Loh, gimana? Terus yang bilang bahwasanya dimasukin dalam gelas juga kalian sendiri. Tapi argumen-argumen kalian, asumsi liar kalian terpatahkan dengan perkataan sahlah itu sendiri. Seandainya yang dimaksud menyusui di situ dimasukkan dalam gelas, nggak mungkin sahlah ngomong bagaimana saya menyusui dia sudah dewasa. Kalau dimasukin gelas ya nggak mungkin ngomong begitu. Oke, ini Bang. Kembali lagi ya Bang, supaya yang di bawah itu lebih paham tentang hadis. Bukan aku sok paham ya Bang, cuma adalah kami belajar tentang hadis ini Bang. Jadi gini Bang, dalam kejadian itu ada dua versi tadi Bang, bersentuhan dan tanpa bersentuhan. Ya, itu karangan kalian lah intinya. Abang dengarkan dulu, aku sebentar aja Bang. Kalau Silakan. tanpa bersentuhan tadi, ya disebut diperah dulu kan, nggak disentuh kan? Si Salim dan si Salah tidak bersentuhan. Emangnya sahlah ada air asinya? Ya, sebentar. Masalah air asi atau tidak ada? Gimana mau diperah yang nggak bakal keluar Bang? Nggak ada air asinya kok. Sebentar Bang. Abang jangan. Kalaunya tidak ada air asi, buat apa Rasulullah nyuruh Salah untuk menyusui? Bang? Oke, siapa di mana di sini ada ceritanya Sahlah punya anak? Atau Sahlah sedang mengandung? Jangan Abang kesana. Abang putar-putar. Saya tanya dulu, kenapa Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui kalau nggak ada air susunya Bang? Justru itu makanya saya bilang. Saya tanya Bang Edis. Kalau Rasulullah menyuruh Salah untuk menyusui Salim, kalau nggak ada air susunya gimana dia? Sekarang begini. Bagaimana Anda katakan air payudaranya Sahlah berasi, punya air susu, sedangkan dia sendiri pertama tidak punya anak bayi, kedua tidak dalam keadaan mengandung. Gimana? Jadi kalau gini aku jadi gini Bang. Kalau misalnya kan, ini Salah datang nih Bang kepada Rasulullah. Ini menceritakan tentang Salim kan. Lalu perintah Rasulullah gini, susuilah si Salim. Nah, kalau si Salah ini merasa nggak punya air susu, pasti dia kata gini Bang. Bagaimana aku menyusuinya ya Rasulullah? Sedangkan aku saja tidak bisa mengeluarkan air susu. Kan harusnya seperti itu. Oke, sekarang ayat ini perginya kemana Bang? Tapi si kata-kata si Salah. Oke, baik. Kalau begitu ayat ini perginya kemana ayat ini? Dia sudah dewasa gitu kan. Artinya dia merasa dia punya susu seperti itu Bang. Baik. Kalau begitu bagaimana dengan ayat ini Bang? Ayat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa itu sudah hilang dari Quran, dimakan kambing. Abang nggak pernah dengar cerita itu? Saya kan Abang kan kembali yang tadi yang dimakamkan Rasulullah sebelum dimakamkan kan di bawah bantal gini. Iya, berarti memang benar kan ada ayat-ayat tentang persusuan yang 10 kali. Sebentar Bang, saya sudah katakan sama Bang Idis, cuma Bang Idis lari-lari. Di saat zaman Rasulullah, itu wahyu yang diturunkan Jibril dari Allah kepada Rasulullah, itu di dalam ingatan para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran, ditulang gini Bang. Jadi kalau yang hilang di bawah kasur itu Bang, bukan artinya Abang itu hadis kalian loh Bang, itu kan hadis kalian. Iya, abang langsung berasumsi itu langsung hilang di bawah kasur ayat. Ya hilang, enggak lah Bang, enggak seperti itu. Oke, sekarang kalau begitu kemana ayat itu pergi kalau gitu? Di mana ayat tentang rajam itu? Gini Bang, di dalam Al-Quran yang sekarang, yang mushafnya Utsman, disusun oleh Utsman, itu semuanya sudah real, satu Al-Quran seluruh Indonesia Bang. Kalau ada yang beda dengan Al-Quran yang disusun oleh Utsmani, itu Quran itu udah sesat Bang. Dah, kalian lagi yang ini lagi. Jadi sebentar, alhamdulillah Al-Quran itu sudah mencakup dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita di akhirat sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Gini Bang, jangan bicara soal dogma atau jangan bicara soal keyakinan. Dogma, nanti kita debat kusir. Kita bicara saja. Di Al-Quran nggak ada dogma Bang, kami nggak ada dogma. Itu adalah real dari Allah yang diberitakan atau pembelajaran di dalam sana, hukum, fikih semuanya ada di dalam sana terkandung dan dipecah-pecah di dalam hadis. Hadis itu artinya yang di saat Rasulullah hidup ya Bang, bukan saat Rasulullah sudah nggak ada lagi kan. Hadis itu saat Rasulullah hidup Bang, Rasulullah masih hidup. Jadi
Pengertian kalau kita mengaitkan hadis dengan Al-Quran, jelas kuat Al-Quran. Tapi kita kalau hadis, kita pelajari lagi bang, hadis itu sahih atau tidak, atau mutawatir atau lemah atau gimana gitu kan bang. Nah jadi jangan kalau kita mengambil hadis satu, lalu kita mengartikan hadis ini untuk hukum Islam, nggak bisa bang. Nggak bisa bang Idis. Oke, jadi kalau menurut Anda kecuali bang Idis, kecuali bang Idis dapat ini di Al-Quran. Nah Oke, lalu hadis ini bagaimana ini? Hadis yang berbunyi masalah ini. Apa namanya? Yang sebagian ayat itu hilang dimakan kambing, bang. Bagaimana? Ini kenyataan apa? Nah, itu kalau mau dimakan kambing, mau dimakan burung ya bisa, terserah aja bang. Intinya. Lu kok terserah, itu kan hadis kalian. Iya, saya nggak terlalu mikirannya masalah hilang itu. Nih, saya tampilkan saja nih. Oke. Sekarang saya mau tanya lah, apakah hadis ini palsu atau bagaimana bang? Mau dimakan harimau, mau dimakan singa. Coba hadis ini palsu, atau asli? Coba hadis ini. Oh saya nggak bisa itu bang, nggak ada ranah saya bang untuk mengatakan hadis itu sendiri bang. Saya nggak ini bang, saya bukan dari perhadisan dari jumhur itu bang. Saya cuma belajar juga. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, supaya. Bang Idis, makasih bang Idis ya. Sama-sama bang Ansyari, terima kasih. Jadi gini bang, sebentar lagi bang. Saya alhamdulillah hari ini apa yang saya bukan ragu ya bang. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idis nih ratusan kali baca Al-Quran. Ternyata Bang Idis hafal Al-Fatihah. Itu yang saya hari tergugah nih saya Bang. Ini lebaran 2 hari lagi Bang. Saya tergugah Bang. Alhamdulillah Bang. Bang Idis membacanya pun maharasnya benar Bang. Alamin. Alhamdulillah nggak mantul. Kalau orang Islam biasanya harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idis benar. Iya lah orang pakarnya kok gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Harus hak di dalam dada itu bang. Oke. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Mantap bang. Makasih bang ya. Sama-sama bang Ansyari. Juga ya bang. Selama saya naik di rumah Ibis saya mungkin agak keras sedikit juga ya bang. Maaf ya bang. Sama-sama bang. Kalau ada kata-kata yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Oke, saya turunkan ya. Sehat selalu. Yuk, assalamualaikum. Saya turunkan dulu. Dia banyak ucapkan assalamualaikum. Padahal nggak boleh mengucapkan assalamualaikum dengan. Oke, lihat nih ya teman-teman ya nih. Jadi ini adalah sebuah hadis nih ya. Ini Ibnu Majah 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa. Ya, persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ini ayat ini pergi kemana? Ini yang kalian jawab. Ya, yuk silakan yuk kepada teman-teman muslim, silakan tolong. Kalau naik itu bawa ilmu lah ya. Jangan asal-asal cuap-cuap. Yuk, silakan. Like, comment, share, subscribe.